Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, kelas MJ603, dengan dosen pembimbing Ibu Rati Anggoro Wilis, mata kuliah Business Communication, Universitas Siber Asia. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dan tugas ujian akhir semester mengenai pola komunikasi di suatu perusahaan yang telah saya pilih, yaitu perusahaan PT Baichang Seeds and Technology. Saya akan memperkenalkan profil perusahaan PT Baichang. PT Baichang Seeds and Technology merupakan manajemen perusahaan perseroan terbatas Shenzhen Wuba Group. Didirikan di Shenzhen pada tahun 2014. Merupakan perusahaan jasa yang melayani perusahaan UMKM online, perusahaan retail baru, dan jenis usaha B2B yang sedang semarak. Mensuplai material, menerima konsultasi mengenai logistik warehouse, mulai dari pendirian, pelaksanaan, manajemen dalam satu lini. Salah satu anak perusahaan dalam manajemen perusahaan perseroan terbatas Shenzhen Wuba Group adalah PT Baichang Seeds Technology Indonesia. Didirikan di Shenzhen pada tahun 2018, merupakan perusahaan jasa layanan warehouse dengan layanan yang terintegrasi dalam satu atap. PT Baichang Seeds Technology Indonesia setelah 5 tahun berkembang pesat telah mencapai cakupan jaringan pergudangan di kota-kota inti di seluruh negeri, mengikuti strategi perkembangan manajemen dan layanan langsung penuh, mengikuti sistem pergundangan WMS Baichang, dan secara mandiri mengembangkan sistem pergundangan WMS Baichang, sistem layanan pelanggan Baichang CSS, sistem transformasi Baichang TMS, dan sistem pesanan WMS Baichang membentuk manajemen loop tertutup tautan penuh. Mengandalkan sistem jaringan pergundangan dan sistem IT Baichang di area inti negara, kami memberikan permainan penuh untuk keuntungan dari operasi mandiri penuh manajemen gudang, mengintegrasikan sumber daya transportasi sosial, dan menyediakan solusi distribusi gudang satu atap omnichannel yang disesuaikan dan fleksibel untuk perusahaan e-commerce di bidang internet, produk baru nasional, retail baru, dan perusahaan B2B di industri yang sedang berkembang. Struktur organisasi PT Wuba Group mempunyai divisi keuangan, personalia, admin, pusat operasi pergudangan, pusat marketing, IT center, support center, dan pusat pemantauan. Departemen dan tanggung jawab. Pusat operasi pergudangan bertanggung jawab atas manajemen operasi pergudangan perusahaan, bertanggung jawab atas konstruksi dan reformasi sistem operasi, termasuk pemilihan lokasi gudang, penyewaan, perencanaan area gudang, dan standarisasi konstruksi, pengiriman barang, penerimaan, penyortiran, penyimpanan, transportasi, dan standarisasi, dan proses lainnya membentuk informasi manajemen gudang, manajemen material, area gudang, manajemen personalia, dan lain-lain. Pusat marketing bertanggung jawab atas penjualan dan promosi produk dan layanan perusahaan, bertanggung jawab atas pembangunan dan reformasi sistem penjualan perusahaan, bertanggung jawab atas pengumpulan informasi pasar, pengembangan pelanggan, manajemen, pemeliharaan, dan lain-lain, bertanggung jawab atas penagihan, piutang, dan lain-lain.
IT Center bertanggung jawab atas pengembangan, pembaruan, dan instalasi WMS, TMS, OLS, dan sistem lainnya. Bertanggung jawab atas pemasangan, debugging, dan pemeliharaan fasilitas hardware perusahaan. Dan bertanggung jawab atas pembentukan standarisasi informasi perusahaan. Untuk support center adalah bertanggung jawab atas penelitian permintaan proyek pengadaan barang perusahaan dalam skala besar, perumusan dan implementasi rencana pengadaan barang, manajemen supplier, dan lain-lain. Pusat pemantauan yaitu bertanggung jawab atas logistik perusahaan, arus informasi, aliran pesanan, aliran kontrak, dan pemantauan data lainnya, integrasi dan analisis data, mengajukan saran yang masuk akal, dan memberikan dukungan data untuk konstruksi standarisasi perusahaan. Untuk divisi keuangan, yaitu bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan, analisis keuangan, perencanaan pajak, pemrosesan keuangan harian, pengendalian risiko keuangan, dan lain-lain. Untuk divisi sumber daya manusia, yaitu bertanggung jawab atas perencanaan sumber daya manusia perusahaan, rekrutmen personil, gaji dan insentif, pelayanan dan pengembangan, kinerja karyawan, pemrosesan hubungan karyawan, dan lain-lain. Untuk divisi administrasi, yaitu bertanggung jawab atas pengadaan dan pembagian keperluan kantor sehari-hari, seperti stok opnam, aset tetap, membantu pengadaan keperluan kantor dalam skala besar, mengatur rapat dan organisasi, mencatat dan mengumumkan nilai rapat, serta mengatur kegiatan dan organisasi pemeliharaan harian, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Gambaran pola komunikasi, bentuk pola komunikasi organisasi yang digunakan yaitu PT By Chances dan Teknologi Indonesia dalam membahas mengenai komunikasi tidak lepas dari pemahaman tujuan perusahaan. Dengan mempergunakan pola komunikasi organisasi, manajer menjelaskan tujuan dan target yang harus dicapai melalui offline meeting sebelum mulai bekerja. Lalu penerima informasi harus menyampaikan kepada semua yang menjalankan tugas. Media-media apa saja yang digunakan karyawan dalam berkomunikasi organisasi di PT By Chances and Tech Indonesia, yaitu melalui telepon dengan digunakan untuk mempermudah dalam melakukan informasi dari bagian internal dan eksternal, dan juga untuk mempermudah penyampaian pesan yang berasal dari karyawan disampaikan kepada pimpinan dengan secara cepat dan praktis. Selanjutnya, komputer untuk digunakan menyimpan data-data penting perusahaan dan untuk mempermudah kegiatan dalam perusahaan. Para lain menanggulangi penumpukan data yang terlalu berlebihan untuk mempermudah pencarian data yang sudah lama tersimpan. Media yang digunakan juga yaitu internet untuk mempermudah melakukan hubungan dengan perusahaan di region lain, baik ada kendala atau tidak, juga dapat melihat perkembangan proses produksi, serta dapat juga melakukan hubungan dengan baik antara customer untuk bertukar informasi. Lalu juga menggunakan email untuk mempermudah dalam pengiriman data dari karyawan yang disampaikan kepada pimpinan warehouse manager
melalui media komputer. Hasil dan analisa pola komunikasi organisasi pada PT Baik Chipset and Text Indonesia yaitu meliputi bentuk-bentuk komunikasi, proses komunikasi, media yang digunakan dalam berkomunikasi, dan langkah-langkah penerapan komunikasi digunakan agar tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi pada PT Baichan CNTX Indonesia yaitu meliputi bentuk pola komunikasi personal, diantaranya komunikasi intrapribadi atau komunikasi yang terjadi dalam diri seorang dan komunikasi antar pribadi atau komunikasi yang terjadi antar individu. Bentuk pola komunikasi kelompok, bentuk pola komunikasi massa. Proses komunikasi organisasi di PT Baik Champion and Text Indonesia meliputi perencanaan ide, penyusunan ide menjadi pesan, pesan dikirim, dan pesan disetujui. Media yang digunakan karyawan pada PT Baichan meliputi telepon, komputer, internet, dan email untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan dalam perusahaan. Terakhir, saran untuk PT Baichan and Text Indonesia dalam penerapan pola komunikasi organisasi, hendaknya perusahaan dalam melakukan kegiatannya selalu memperhatikan ide-ide atau usulan yang disampaikan oleh karyawan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan harus bermusyawarah organisasi demi kemajuan perusahaan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang digunakan karyawan di perusahaan hendaknya harus lebih ditingkatkan, seperti alat-alat penunjang dalam melakukan kegiatan bekerja harus ada yang diperbarui, sebab alat yang sudah ada atau yang dipakai setelah termakan usia demi meningkatkan kualitas karyawan dalam bekerja harus ada pembaruan alat untuk bekerja. Dari saya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.